info yang berkembang kan akan maju dengan Mas Arnas ya, Ketua Basnas Kota Semarang, anak-anak milenial juga. Gimana itu? Bener nggak tuh kira-kira meskipun masih jauh? Mas Arnas ini pemuda yang sangat menonjol ya. Di Semarang dia juga Ketua KONI, Ketua Basnas, punya prestasi yang luar biasa kayak gitu. Ya kalau diisukan ke sana kemari, diisukan saya berpasangan dengan Mas Arnas, lalu dengan siapapun, itu wajar saya rasa. Harapan dari masyarakat pasti bermacam-macam. Dan saya rasa Mas Arnas juga layak sebenarnya nyalon jadi wali kota pun beliau nyala sebenarnya. Kenapa harus berpasangan dengan saya? Karena gini Mas, di masyarakat itu berkembang itu nanti kayaknya ini akan berkoalisi dengan dalam tanda petik kekuatannya Pak Hendi yang mantan wali kota ya. Itu di situ ada Mas Arnas atau mungkin juga ada istri beliau. Kira-kira seperti apa tuh? Itu kan semua dinamika itu kan mungkin ya semua digadok-gadokkan ya kalau bahasa Kota Semarang itu. Nah kebetulan memang Mas Hendi ini adalah sosok yang sangat fenomenal memimpin Kota Semarang. Bisa jadi saya berkoalisi dengan keluarga besar atau mungkin dengan apa namanya sahabat dari Mas Hendi, tapi juga bisa jadi juga saya berkoalisi dengan partai lain. Kan di sini juga ada dari PKB, juga ada dari Nasdem, PKS. Bahkan tidak menutup kemungkinan, siapa tahu juga saya nanti bisa berkoalisi dengan Bu Ita. Oh, bisa jadi juga. Bisa jadi. Misalnya nih, ini ngomong andai saja Mas Yoyo nomor 2 bergabung sama Bu Ita bagaimana? Kalau saya nomor 2 saya enggak. Oh, gitu, ya, karena sudah saya memang arahnya untuk nomor 1 gitu. Kalau nomor 2 saya pasti akan kembali ke DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Kita hari ini teman-teman dapat kesempatan istimewa bisa ketemu dengan tokoh muda dari Kota Semarang. Tetapi beliau saat ini berkiprah di DPR RI. Namanya adalah Pak Yoyo Sukawi. Selamat sore Mas Yoyo. Sore Mas, sehat Mas. Mas Yoyo ini saya kira hampir semua orang mengenalnya karena beliau adalah bosnya PSIS Semarang. CEO ya Mas sekarang ya? CEO. Itu di dunia sepak bola. Tentu semua orang tidak ada yang tidak mengenal beliau. Tetapi di dunia politik, beliau ini adalah politikus yang cukup senior juga. 2 periode anggota DPRD Provinsi ya Mas ya, dari Partai Demokrat. Kemudian ini periode pertama DPR RI dari Partai Demokrat Komisi 10. Lalu masyarakat Semarang nih khususnya teman-teman mendengar beliau ini kayaknya nanti Pilkada serentak 2024 akan maju wali kota di Kota Semarang. Ini Mas pertanyaan pentingnya dari masyarakat. Ini kan selama ini cuma desas-desus. Betulkah Mas Yoyo akan maju wali kota tahun 2024 di Kota Semarang? 2024 memang kalau untuk Pilwakot masih lama gitu. Masih 1 tahunan ya? Masih 1 tahun. Lebih, Insya Allah bulan November. November 27. 2024. November ya? Tanggal 27. Tanggal 27? Ya. 27 November. Wah, apa Mas Tani? Ini Teni Mas. Teni. Kapan Mas Yoyo maju kan? Iya. Insya Allah kalau untuk 2024 saya akan maju wali kota Pilwakot untuk 2024. Ada niat, ada karep memang mau maju ya? Iya. Bukan desas-desus lagi ya? Bukan. Oke teman-teman, baru declare dari yang bersangkutan. Mas Yoyo akan maju. Oke, akan berlaga ya? Oke, kenapa Mas? Kenapa? Jadi sebenarnya awal niat saya untuk maju ke Kota Semarang itu adalah karena keprihatinan Mas. Keprihatinan. Jadi Kota Semarang ini saya lihat dari sisi urusan wajib pemerintahan dan juga dari sisi pelayanan publik itu dari tahun ke tahun menurun. Menurun. Ya mungkin kita nggak usah jabarkan satu persatu, tapi saya rasa memang masyarakat tahu lah ya. Memang menurun ya? Memang menurun. Faktanya menurun. Ada indeks resminya gitu? Ada, sebenarnya ada. Seperti urusan pendidikan. Urusan pendidikan dari tahun ke tahun selalu menurun. Persentasenya sangat menurun drastis. Bahkan 2 tahun terakhir itu urusan pendidikan dari sisi anggaran saja dari 22% sekian, tahun ini terjun bebas 15%. Artinya untuk urusan pendidikan saja sudah di bawah amanah undang-undang. Ini nggak boleh. Nah, pendidikan kita kan nasional kalau nggak salah 20% ya? Harusnya urusan wajib pendidikan itu adalah 20% dari APBD. Nah ini tahun ini aja udah turunnya sangat drastis. Nah ini memang yang menjadi nah itu kenapa Mas? Nggak tahu ya kebijakan dari pemerintah Kota Semarang ini
nampaknya arahnya berubah. Urusan wajib bagi saya sangat penting, karena urusan pendidikan itu adalah urusan yang pertama. Rakyat Semarang, anak-anak muda, adik-adik kita itu yang dulu menikmati banyak fasilitas pendidikan, sekarang sudah mulai berkurang. Ini yang akan saya perjuangkan. Gitu ya. Ya. Karena melihat itu, maka Mas Yoyo ada keinginan untuk terjun dan kalau misalnya jadi akan memperbaikinya ya, terutama di dunia pendidikan ya. Ya, urusan wajib sebenarnya banyak, yaitu wajib. Pendidikan, lalu urusan kesehatan, baru urusan infrastruktur itu dan urusan-urusan yang lain. Saya lihat kalau dari infrastruktur Semarang berkembang, Mas. Kalau infrastruktur saya akui bagus untuk Semarang, cuman untuk infrastruktur dasar seperti banjir sekarang masih ada kan. Sebenarnya solusinya banyak solusi yang bisa kita lakukan. Nah, inilah yang akan kita perbaiki juga. Oke, banjir terutama ya, Kota Semarang ini memang siapapun identik dengan banjir ya. Mulai dari wali kota siapapun, termasuk dari Pak Sukawi dulu ya masih banjir. Kemudian Pak Marmo banjir, Pak Hendi banjir, kemudian sekarang Ibu Ita juga masih banjir. Karena daerah rendah ya, daerah rendah. Tetapi sebenarnya pemerintah kan juga sudah berupaya ya, kalau tidak salah, mulai dari pompanisasi. Kemudian sejak zaman Pak Hendi, kalau tidak salah ya, saya sebagai rakyat biasa juga banjir, tetapi tidak lama ya. Ya, tidak lama. Sekarang sudah lumayan kan. Sudah lumayan ya. Seperti saya sebut tadi, masalah infrastruktur sudah sangat bagus sekali. Tapi perlu kita tingkatkan. Oke. Jadi memang niat terjun itu mesti harus ada target apa yang mau ditingkatkan kan ya. Iya. Oke, Mas. Jadi yang pertama saya catat memang betul Mas Yoyo mau maju ya. Kira-kira akan berpasangan dengan siapa nanti? Pasangan itu semuanya masih lama ya. Saya lihat kalau pasangan itu tergantung garis tangan. Sama hasil pilpresnya. Seperti pilpres. Hasil pilpresnya apa nanti baru ngikuti. Ya, bisa jadi hasil pilpres seperti apa, lalu nanti dinamikanya pasti akan berkembang cukup banyak. Dan di Kota Semarang banyak kok tokoh-tokoh ini sebenarnya yang menonjol, yang punya kekuatan dan juga pemikiran-pemikiran baik untuk Kota Semarang. Oke, maaf, saya flashback sedikit. Mas Yoyo ini kan masih muda ya, orang melihat masih muda. Umur berapa Mas kan? Saya umur 45. Masih muda. Insya Allah bulan Maret nanti 46. Iya, jadi seorang pemimpin termasuk pemimpin muda Mas. Iya. Ya bolehlah yang muda, memang saatnya harus terjun juga. Oke Mas, modal politik maupun modal sosial apa Mas Yoyo untuk maju itu? Kalau di Semarang memang kalau kita mau maju Pilwakot kan pintunya ada dua. Yang satu tentu saja dari kawan-kawan partai dukungannya. Kalau saya dari Partai Demokrat, alhamdulillah sudah sangat kuat ya akar rumputnya. Kita tinggal mencari koalisi untuk mendukung ke sana. Tapi ada sisi lain, yaitu mungkin dari sisi independen pun bisa. Kalau di Kota Semarang itu kan pemilihnya hampir 1,5 ya. Itu dibutuhkan sekitar 70.000 KTP. Nah, itu dari sisi kita mau berangkat ke sana. Lalu grassroots, alhamdulillah saya punya kekuatan juga. Dari tahun ke tahun, 2 periode anggota DPRD provinsi hingga 1 periode DPR RI ini, alhamdulillah suara saya selalu naik by name-nya. Kalau suara partainya memang terjun bebas, tapi by name-nya naik. Dan konstituen ini yang selalu saya komunikasikan dengan baik. Alhamdulillah program-program juga berjalan dengan baik. Ya, insya Allah sudah cukup lah. Cukup untuk ikut bertarung berani lah. Politik maupun modal yang lainnya bertarung berani ya. Orang kalau melihat nama Mas Yoyo itu pasti ingat yang namanya PSIS Mas. Mungkin karena Mas Yoyo PSIS sehingga penggemar PSIS juga sekaligus penggemar Mas Yoyo yang fanatik gitu. Betul nggak itu? Ya, sebetulnya kalau PSIS memang saya tidak setahun 2 tahun ya. Saya ngurusi PSIS total 23 tahun. Dari saya usia 20 tahun, yaitu tepatnya tahun 2001 hingga 2023. Sekarang berarti 22 tahun ngurusin PSIS. Dan itu suka dukanya sudah cukup banyak. Pernah kita berprestasi, pernah juga kita degradasi, sulit. Tapi alhamdulillah sekarang PSIS ini sudah 100% mandiri. Kita tidak lagi terkait dengan APBD. Sudah perusahaan resmi dan PSIS ini sudah mampu bersaing di papan atas di Liga Indonesia. Profesional ya? Sudah profesional murni. Jadi sudah PSIS sudah berubah, tidak lagi seperti dulu kepengurusan dipilih per 5 tahun, sudah enggak. Tapi berupa PT Maisa Jenar yang di dalamnya ada pemegang saham, ada investor,
full semuanya profesional. Oke Mas, anggota PSIS yang terdata ini sebetulnya berapa selama ini? Sehingga Mas Yoyo ini melenggang di Dewan itu 2 kali periode di Jateng dan bahkan sampai ke pusat tuh masih melenggang loh dengan suara PSIS-nya itu besar Mas. Tapi sebenarnya begini Mas Bejan, PSIS dan juga pendukungnya itu bukan serta-merta menjadi basis pendukung saya, enggak gitu, enggak. Pendukung PSIS, beranggota resmi PSIS itu sekitar 25.000 yang ber-KTA. Di Semarang ya? Di Semarang, ya. Tapi kalau pecinta PSIS berdasarkan survei terakhir dari PT Liga itu, PSIS itu menempati urutan 5. Itu kita punya pendukung fanatik sekitar 2,5 juta. Wih. 2,5 juta, yaitu di Indonesia. Dan di kota Semarang hampir 900.000. Seperti Mas Bejan ini pendukung PSIS, tapi mungkin belum ber-KTA ya. Nanti tolong kasih KTA. Kita kasih KTA. Nah, besar juga memang Mas. Cukup besar gitu, tapi mereka ini kan berwarna. Tidak 100% pendukung mereka itu memilih Mas Yoyo Sukawi pada saat saya melakukan pemilu legislatif, karena saya punya konstituen sendiri yang punya harapan Mas Yoyo menjadi anggota dewan dengan harapan mewakili dia di konstitusi dan lain sebagainya. Begitu juga nanti di era Pilwakot, tidak semua pendukung saya ini pasti akan memilih Yoyo Sukawi. Karena penggemar PSIS ini atau anggota ini tersebar juga ya? Tersebar, dan ini di latar belakangnya bermacam-macam. Jadi walaupun PSIS bajunya biru, tapi kalau di Stadion Jatidiri mungkin hatinya bermacam-macam. Hanya bajunya biru. Doang, ya. Itu karena sejarahnya memang dari awal dibangun warna biru gitu, Mas. Oke, Mas. Kemudian juga mungkin perlu ada penjelasan juga dari panjenengan. Orang itu kayaknya mau maju dengan si A si B. Info yang berkembang kan akan maju dengan Mas Arnas ya, Ketua Basnas Kota Semarang, anak milenial juga. Gimana itu? Bener nggak tuh kira-kira meskipun masih jauh? Mas Arnas ini pemuda yang sangat menonjol ya. Di Semarang dia juga ketua KONI, ketua Basnas, punya prestasi yang luar biasa kayak gitu. Ya kalau diisukan ke sana kemari, diisukan saya berpasangan dengan Mas Arnas, lalu dengan siapapun, itu wajar saya rasa. Harapan dari masyarakat pasti bermacam-macam. Dan saya rasa Mas Arnas juga layak sebenarnya nyalon jadi wali kota pun beliau nyala sebenarnya. Kenapa harus berpasangan dengan saya? Bisa jadi. Mas Arnas tuh kalau di kota Semarang jauh lebih bahasanya orang politik nih. Jadi, karena gini Mas, di masyarakat itu berkembang itu nanti kayaknya Yoyo ini akan berkoalisi dengan dalam tanda petik kekuatannya Pak Hendi yang mantan wali kota ya. Itu di situ ada Mas Arnas atau mungkin juga ada istri beliau. Kira-kira seperti apa tuh? Itu kan semua dinamika itu kan mungkin ya semua digadok-gadokkan ya kalau bahasa kota Semarang itu. Nah kebetulan memang Mas Hendi ini adalah sosok yang sangat fenomenal memimpin kota Semarang. Bisa jadi saya berkoalisi dengan keluarga besar atau mungkin dengan apa namanya sahabat dari Mas Hendi, tapi juga bisa jadi juga saya berkoalisi dengan partai lain. Kan di sini juga ada dari PKB, juga ada dari Nasdem, PKS. Bahkan tidak menutup kemungkinan, siapa tahu juga saya nanti bisa berkoalisi dengan Bu Ita. Oh, bisa jadi juga. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Namanya politik ya. Namanya politik. Tapi kan nggak mungkin semua di depan ya. Iya, nggak mungkin kalau sama-sama wali kota. Ya, gitu nggak mungkin sama-sama. Tapi udah adik gaduk politik Mas bisa ya. Ya, dinamika bisa. Tapi misalnya nih, ini ngomong andai saja Mas Yoyo nomor 2 berbanding sama Bu Ita bagaimana? Kalau saya nomor 2 saya enggak. Oh gitu ya. Karena sudah saya memang arahnya untuk nomor 1 gitu. Kalau nomor 2 saya pasti akan kembali ke DPR RI. Jadi udah jelas ya untuk kans atau peluang ke depan Mas Yoyo di depan ya. Jadi kalau ada yang nawari jadi wakil rasanya lebih baik tetap kembali ke parlemen ya. Iya, kalau nomor 2 memang arah tujuan saya untuk menjadi nomor 1. Iya dong, harus punya target tuh Mas. Sah-sah saja punya target ya. Oke Mas, kalau Demokrat sendiri di Kota Semarang berapa kursi saat ini? Demokrat sekarang 6 kursi. 6 kursi ya. Untuk mengajukan pasangan calon wali kota berapa syaratnya? Minimal 10 kursi. Minimal 10 kursi. Jadi kalau minimal kurang 4 ya? Kurang 4. Demokrat kurang 4. Ya, harapan kita 2024 ini Demokrat dapat 10 kursi. Wih, luar biasa. Ya, biar bisa ngusung sendiri alhamdulillah. Jadi lebih besar ya. Meskipun tidak mungkin ngusung sendiri ya. Ngajak teman Pastilah, pasti kita ngajak teman, itu pasti. Oke. Sebenarnya kurang sedikit kalau 4 ya tinggal. Kalau
bayangan Mas Yoyo dari jauh-jauh hari ini kira-kira siapa nanti yang akan dirangkul? Kalau siapa personalnya, memang itu dinamikanya masih sangat panjang ya. Maksudnya kursi fraksi yang mau dirangkul koalisi partai. Alhamdulillah Demokrat itu sejarahnya di Kota Semarang kita bisa berkoalisi dengan siapapun. Kita tidak pernah antitesis dengan partai apapun gitu. Kita 3 periode dukung Mas Hendi loh, dari PDI, dan kita ada pendukung nomor 1 di depan. Itu selalu itu, bahkan sebelum Pak Hendi itu berkoalisi dengan yang lain, kita pasti dorong duluan. Udah ngomong lebih dulu ya? Ya, lebih dulu. Begitu juga dengan partai lain, ada juga, semua partai termasuk PKS, PKB, Nasdem, ya kan, Golkar, Gerindra. Kita terbuka, Mas. Kita terbuka. Yang penting visinya sama, misinya sama. Ayo, kenapa enggak? Oke, Mas, kembali ke Kota Semarang lagi, Mas. Kira-kira menurut Mas Yoyo yang kurang dari Semarang itu apa selain tadi yang sudah disebut? Tadi sudah saya sampaikan bahwa Kota Semarang ini dari tahun ke tahun urusan wajibnya menurun. Ini memang yang harus kita kembalikan dulu ke kitohnya. Jadi urusan wajib pendidikan, kesehatan itu yang utama. Rakyat itu bisa sejahtera kalau pendidikannya tercukupi, kesehatannya terjamin. Itu yang utama. Dari dulu saya 2 periode di provinsi dan 1 periode di DPR RI selalu fokus di urusan wajib. Nah, ini yang utama. Baru setelah itu hak dasar masyarakat ya. Itu dasar. Itu yang paling penting. Jadi sebelum kita bisa meningkatkan kesejahteraan, urusan wajibnya harus terpenuhi dulu. Nggak bisa kita nanti mau healing gitu ya. Kalau kita masih mikir, aduh, anak ini uang gedungnya belum aku bayar, itu pasti akan kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelayanan publiknya. Pelayanan publiknya kita harus tingkatkan di Kota Semarang. Mas Bejan pasti tahu di Semarang masih banyak lah itu yang perlu ditingkatkan, baik di urusan pelayanan satu pintunya, pelayanan usahanya. Lalu ya kalau kita jalan kaki aja di Kota Semarang kadang-kadang bingung. Ini kok di sini ada zebra crossnya, sebelah sana nggak ada. Di sini ada lampu merahnya, sebelah sana nggak ada. Yang jalan kaki mesti ngelewatin pohon dulu. Yang sini ada trotoarnya, itu yang akan kita perbaiki. Area publik ya? Area publiknya itu. Termasuk saya mengamati itu, Mas, petunjuk jalan di Kota Semarang itu agak minim dan agak tidak jelas. Ini harus misalnya jalan ini menuju ke Solo, jalan ini menuju ke Jakarta itu, kalau orang Semarang mungkin paham, orang luar itu agak bingung. Kecil kadang ketutupan pohon itu, Mas. Kalau jadi tolong nanti diperbaiki itu. Siapa Bejan? Itu benar. Ada cerita pada saat saya ngantar anak saya kuliah di Belanda, saya ketemu dengan wali kota Den Haag. Itu wali kota Den Haag cerita, orang Semarang itu semuanya pemberani, Pak. Loh, kenapa? Karena orang Semarang itu nggak ada penunjuk jalannya, bisa jalan pulang ke rumah. Kalau itu di Belanda udah nggak nyampe. Bener juga, waktu di Belanda itu semuanya kelihatan rapi. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Betul, harus diperbaiki, termasuk bagian dari layanan publik itu. Terutama orang luar kota. Kalau orang Semarang nggak ada masalah itu. Tapi orang Semarang pun masih banyak bermasalah, Mas Bejan. Walaupun sekarang sudah lumayan bagus. Mas Bejan kalau ke rumah sakit pakai BPJS, kadang-kadang kita mau ngurus BPJS saja, itu masih bingung nih, orang sakit nih, aku ngurusnya kemana? Setelah ini, ini harus ke meja itu, setelah meja itu ke sini baru di layani. Atau habis dari puskesmas, setelah dari puskesmas mendapatkan rujukan naik ke sana. Nanti sebulan kemudian dia mau kontrol lagi, dia harus ngulangi lagi dari bawah. Minta rujukan lagi ke puskesmas lagi ya. Memang aturannya begitu, tapi kan mestinya pemerintah kota itu bisa memberikan jalan yang lebih, bikin terobosan lah, yang lebih gitu. Betul, itu yang dibutuhkan memang itu sih, pemimpin itu terobosan-terobosan dari sesuatu yang biasanya membuat rumit dan sulit buat rakyat itu loh. Betul. Perlu dicari terus itu terobosannya itu. Sekarang begini, bayangkan Mas Bejan dari luar kota mau ke Semarang, pengen makan bakso paling enak, pasti tanya siapa? Betul. Pasti tanya Google. Betul. Kenapa nggak tanya pemerintah kota Semarang? Iya. Kalau kita ada di luar negeri, dimanapun saya nggak membanding-bandingkan negara ya, itu ada customer service-nya. Anak saya tuh kuliah di luar negeri, dia mau kuliah di sini, tanya kalau mau makan masakan Indonesia di mana? Itu customer service-nya di pemerintah wali kotanya tahu, Pak. Oh, kamu anak Indonesia, kamu lebih baik cari kos-kosan di sini, karena di sini tuh di sekitarnya banyak makanan pendukung orang Asia. Setelah itu kamu nanti kuliah tidak terlalu jauh, itu ada. Kok di sini nggak ada?
Caranya mesti tanya Mbah Google. Betul. Oke, jadi termasuk Kota Semarang nih kuliner Mas, terutama ya, perusahaan sangat terbatas. Terbatas. Jadi orang di sini tuh, saya sendiri kalau malam tuh mau kuliner di Kota Semarang itu lagi-lagi baliknya ke itu nasi ayam pojokan Simpang 5. Yang lain masih sangat minim. Padahal sekarang ini sebetulnya pemerintah daerah itu untuk mudah dijangkau oleh masyarakat luar itu diantaranya potensi kuliner, Mas. Potensi kuliner. Sebenarnya kalau wisata kan sudah oke ya, tapi kalau kuliner ini perlu nih. Benar, sebenarnya banyak kok. Mas Bejan saja merasa malam hari cuma ada satu destinasi, karena nggak ada sentra informasi. Betul. Kalau Mas Bejan orang Semarang, sebenarnya kalau banyak Mas, kalau malam itu banyak. Malam di sini di belakang situ ada apa namanya dari Pati itu nasi gandul. Oke. Saya itu baru tahu sebulan yang lalu. Bakmi Pak siapa tuh? Sulur. Pak Sulur. Saya baru tahu ada nasi gandul di sini sebulan yang lalu. Padahal saya hidup di sini sudah puluhan tahun. Iya. Kan lucu. Butuh informasi itu sebetulnya. Nah, informasi ini. Dinas pariwisata atau apalah namanya itu harusnya ada divisi itu ya. Harus ada terobosan. Terobosan. Oke, Mas. Kemudian mungkin terakhir, kalau nanti jadi wali kota Semarang, Mas, kira-kira punya mimpi membuat proyek prestisius apa di sini yang membuat kota ini mudah dikenal oleh luar, misalnya sebagai branding Kota Semarang, itu apa kira-kira? Kalau saya nggak punya ambisi ke proyek prestisius seperti itu, nggak ada Mas. Saya cuma punya mimpi itu anak-anak di Kota Semarang itu satu, sekolahnya gratis. Sekolah gratis ini tidak hanya negeri, tapi yang sekolah di swasta pun gratis. Dan itu gratisnya itu tidak hanya tidak bayar SPP, tapi dia dapat seragam, dapat alat tulis. Selama ini baru negeri ya, Mas? Selama ini baru negeri. Ya. Swasta belum ya? Swasta kan belum, masih belum tersentuh. Makanya warga Semarang berlomba-lomba masuk negeri. Ya, karena cari gratis. Nah, sampai maksa-maksa, saya apa macam-macam kan itu kan caranya supaya masuk negeri. Sebenarnya kan harusnya nggak masalah. Itu kira-kira bisa Mas dengan kemampuan APBD? Bisa Mas. Bisa. Ya? Dan itu pernah dilakukan. Pernah dilakukan, saya bukan promosi, zamannya Pak Sukawi. Zaman Bapak dulu ya? Belum, ya. Zaman Bapak Sukawi, urusan pendidikan, urusan wajib, itu anggarannya di atas 35%. Malah di atas 35 sampai ya? Atas 35. Tidak 20 ya? Pada saat itu, tidak hanya gratis, tapi murid diberi seragam, diberi alat tulis. Iya, itu Mas Bejan pasti ingat, kalau ingat-ingat tahun 2000. Seingat saya bos itu zamannya Pak Sukawi juga. Dan itu pertama kali di Indonesia kota madya yang menggratiskan SD SMP. Padahal kota Semarang waktu itu masih punya tanggung jawab SMA. Artinya bisa kalau mau. Kalau kita nggak mau memang nggak bisa. Saya punya mimpi itu gratis. Yang kedua, seluruh warga kota Semarang itu dijamin kesehatannya. Seluruh loh. Sekarang kita sudah punya UHC, peninggalan Mas Hendy, bagus. Tapi belum untuk semua. Ini saya UHC masih begini. Ini kategori miskin enggak, masih gitu ya? Masih miskin enggak. Habis itu miskin banget atau enggak? Rumahnya ada keramiknya enggak, masih begitu-begitu ya? Kadang-kadang golongan tertentu enggak. Lah itu. Jangan-jangan golongannya bukan temen. Kalau yang temen dapat, yang enggak temen enggak. Ini mimpi saya itu UHC untuk semua. Jadi orang punya KTP saja Semarang itu sudah punya 2 fasilitas tadi, pendidikan gratis dan cukuplah dengan KTP ya. Kenapa mesti harus keluar dari ini lagi kartu-kartu ya? Kalau nggak punya nggak bisa gitu loh. Ya, saya nggak akan mengeluarkan kartu baru seperti kartu Indonesia Sehat atau apa enggak. Tapi cukup dengan KTP Semarang. Ini punya fasilitas tadi dan pelayanan kesehatannya itu hingga tuntas. Artinya begini, semua dijamin, tidak hanya menjamin masalah kontrolnya saja, obatnya bayar sendiri, operasinya saja, lalu tindakan lanjutannya nggak di cover. Saya punya cita-cita itu saja. Tuntas ya? Tuntas. Ya karena kebutuhannya masyarakat ya tuntas itu. Kalau sakit itu nggak bisa dipisah-pisah, ini bayar ini tidak, itu loh. Gitu. Oke Mas, matur nuwun sekali nih. Sami-sami Mas Yoyo dan bisa ketemu. Kemudian kita ketemu dalam rangka kita ikut mempublikasikan kepada masyarakat khususnya Semarang karena Mas Yoyo ini punya hajat tahun 2004 insya Allah akan berlaga di pemilihan wali kota Semarang ya. Kami doakan mudah-mudahan dapat jalan yang lancar. Amin. Kemudian diridhoi oleh Allah dan menjadi pemimpin kota
Kota Semarang sehingga cita-citanya untuk membuat Semarang semakin maju bisa terwujud, Mas. Terima kasih sekali, Mas. Waktunya, Mas. Ya, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bermanfaat, membawa inspirasi buat kita semua. Terima kasih sekali lagi. Saya Bujan Saidan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.